So lonely. Cacing adalah makhluk hidup invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Cacing juga termasuk dalam filum Annelida, yang berarti mereka memiliki tubuh yang tersusun dari segmen-segmen atau cincin. Beberapa jenis cacing seperti cacing tanah adalah hermafrodit. Artinya mereka memiliki organ reproduksi pria dan wanita. Namun mereka tetap membutuhkan pasangan untuk bereproduksi. Cacing memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama cacing tanah yang membantu meningkatkan kesuburan tanah. Namun masih banyak juga cacing yang malah menjadi parasit bagi kehidupan. Tapi sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar mengetahui jika ada video lagi. Yuk guys, langsung ke topik pembahasan dan berikut about everything rangkumkan jenis-jenis cacing. Yang pertama, cacing benang. Cacing benang dapat menyebabkan penyakit strongyloidiasis pada manusia. Cacing ini hidup di usus kecil manusia dan mengambil nutrisi dari makanan. Alasan disebut benang karena bentuk tubuhnya yang tipis, panjang, dan menyerupai benang. Oh iya, cacing ini juga menyebabkan penyakit kaki gajah, ditularkan melalui gigitan nyamuk, kemudian setelah masuk ke tubuh manusia, mereka hidup di pembuluh getah bening manusia, dan terjadilah penyakit yang tadi Mimin sebutkan. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit khususnya pada manusia. Yang kedua, cacing ginjal. Cacing ini hidup di ginjal mamalia, termasuk manusia. Cacing ini dikenal sebagai cacing ginjal raksasa karena ukurannya yang besar. Infeksi dengan cacing ginjal dikenal sebagai dioptophimiasis. Ukuran terbesarnya mampu mencapai 40 cm dan merupakan yang paling besar di antara cacing parasit lainnya dan memiliki warna kemerahan seperti darah. Infeksi terjadi saat manusia atau hewan makan ikan mentah atau air terkontaminasi. Cacing masuk ke tubuh dan biasa menyerang ginjal kanan, paling umumnya, lalu merusaknya. Infeksi cacing ini pada manusia sangat langka tapi berbahaya jika terjadi, karena cacing ini bisa menghancurkan ginjal secara total. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit. Yang ketiga, cacing hati. Cacing hati adalah jenis cacing parasit yang menyerang organ hati atau liver pada manusia dan hewan, terutama hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing. Ciri-ciri cacing ini memiliki ukuran 2-3 cm, memiliki warna coklat kemerahan dan inang, sementaranya adalah siput air tawar. Cacing dewasa menetap di saluran empedu hati dan bertelur. Hewan ataupun manusia terinfeksi saat makan rumput mentah atau air tercemar. Jika manusia sudah terinfeksi, dapat menyebabkan penyakit fasciolisiasis dan pembesaran hati. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit. Yang keempat, cacing jantung. Cacing jantung adalah cacing parasit dari spesies Dirofilaria immitis yang menyerang jantung dan pembuluh darah paru-paru hewan, terutama anjing dan kucing. Pada kasus yang sangat jarang, cacing ini juga dapat menginfeksi manusia. Untuk ukurannya sendiri, jantan bisa kurang lebih 15 cm dan betinanya bisa 30 cm. Jika cacing ini sudah menginfeksi hewan, maka hewan tersebut akan mengalami cepat lelah, nafas pendek, perut membesar, dan paling parahnya gagal jantung yang berujung pada kematian. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit khususnya pada hewan seperti anjing dan kucing. Yang kelima, cacing kremi. Cacing kremi adalah jenis cacing parasit kecil yang kelompok cacing giling atau nematoda yang sering menginfeksi manusia, terutama anak-anak. Untuk ukurannya sendiri, betina 8-13 mm dan jantannya 2-5 mm. Memiliki warna putih pucat dan biasanya bersarang pada usus besar dan rektum manusia. Gejala dari cacing ini biasanya gatal hebat di bagian anus, terutama pada malam hari, karena biasanya diamnya hari cacing betina sedang aktifnya untuk bertelur. Biasanya tertular melalui tangan kotor, lalu bisa juga melalui pakaian, spray toilet yang terkontaminasi telur. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit khususnya pada anak-anak. Yang keenam, cacing pelolo. Cacing pelolo adalah istilah yang digunakan untuk cacing yang hidup di air tawar.
Sering ditemukan di kolam atau sungai dan kadang dipakai sebagai umpan memancing. Warna cacing ini biasanya untuk jantannya coklat kemerahan dan untuk betinanya biru kehijauan. Biasanya memiliki panjang 30 cm lebih. Cacing ini memiliki fungsi selain untuk jadi umpan mancing, dapat juga dijadikan makanan lezat di daerah Pasifik Selatan. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi cacing yang bermanfaat. Yang ketujuh, cacing pita. Cacing pita adalah jenis cacing pipih parasit yang hidup di dalam usus hewan atau manusia. Bentuknya panjang, pipih, dan seperti pita atau pita bersegmen. Biasanya yang dijadikan hewan perantara dari cacing ini adalah sapi, ikan, dan babi. Di tubuh hewan perantara, telur menetas dan berkembang jadi larva, kemudian membentuk kista di otot jaringan. Manusia atau hewan memakan daging yang mengandung kista ini tanpa dimasak sempurna. Larva kemudian berkembang menjadi cacing pita dewasa di usus. Faktanya, menyeramkannya cacing ini bisa bertahan di tubuh inangnya hingga 30 tahun. Jadi dapat disimpulkan cacing ini menjadi parasit. Yang kedelapan, cacing rambut kuda. Cacing rambut kuda ini bentuknya panjang, sangat tipis, mirip rambut atau benang. Makanya disebut cacing rambut kuda. Biasanya ditemukan di lingkungan air tawar, misalnya kolam, sungai, atau genangan air. Mereka hidup sebagai parasit pada serangga atau arthropoda selama fase larva, lalu dewasa hidup bebas di air. Larva cacing tersebut biasanya masuk ke tubuh serangga seperti jangkrik, belalang, atau serangga air kecil lewat makanan atau luka. Yang menarik, cacing rambut bisa mempengaruhi perilaku serangga inangnya agar serangga tersebut mencari air dan masuk ke dalamnya. Ini penting ya supaya cacing bisa keluar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dan cacing ini tidak berbahaya bagi manusia. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit khususnya untuk serangga. Yang 9, cacing tambang. Cacing tambang adalah cacing parasit yang hidup di usus manusia atau hewan. Nama cacing tambang berasal dari bentuk mulutnya yang seperti pengait, yang digunakan untuk menempel di dinding usus. Ciri-ciri cacing ini tubuhnya kecil, pipih, dan panjang sekitar 7-13 mm. Memiliki mulut dengan kait-kait yang membantu menempel di usus. Cacing ini menghisap darah dari dinding usus inangnya, sehingga bisa menyebabkan anemia. Buat teman-teman yang suka jalan tidak menggunakan alas kaki, berhati-hati ya, karena larva ini bisa menembus kulit manusia. Biasanya lewat kaki saat berjalan tanpa alas. Larva masuk ke aliran darah, lalu menuju paru-paru, naik ke tenggorokan, dan tertelan hingga sampai ke usus kecil. Jadi dapat disimpulkan cacing ini dapat menjadi parasit. Nomor 10 ada cacing tanah. Cacing tanah adalah hewan invertebrata yang hidup di dalam tanah dan punya tubuh memanjang, lunak, dan berbentuk silindris. Mereka penting banget buat ekosistem tanah karena membantu memperbaiki kualitas tanah. Memiliki kulit yang lembab agar bisa bernapas lewat permukaan tubuh. Manfaat cacing tanah antara lain mengemburkan tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan terakhir membantu dekomposisi. Dan sudah jelas ya cacing ini amat sangat bermanfaat ya guys. Nah itulah rekan-rekan seperyoutuban beberapa jenis cacing yang mana ada yang memberikan keuntungan untuk makhluk hidup dan yang lainnya juga ada yang malah menjadi parasit untuk kehidupan. Di lain video kita akan bahas hal-hal menarik lainnya ya guys. Dan ingatlah kita sebagai makhluk hidup pada baiknya selalu menjaga kesehatan mulai dari menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, dan lebih pandai memilah makanan atau minuman yang akan kita konsumsi agar tubuh kita bisa terhindar dari cacing-cacing yang akan menjadi parasit atau larva-larva cacing. Bagi yang memiliki anak kecil, ada baiknya diminumkan obat cacing 6 bulan sekali. Mungkin segitu saja video untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, serta tinggalkan komen untuk mengkoreksi channel ini agar kedepannya lebih baik lagi ya guys. Bye bye guys, see you on another happiness.